Sebelum mati pria itu meminta makan nasi dengan daging. Tapi anehnya, setelah makan dia sengaja menyisakan sepotong daging. Kenapa dagingnya tidak dimakan? Dagingnya akan kumakan saat kembali nanti. Tapi kamu tidak akan bisa kembali. Namun pria itu berkata dengan yakin. Tapi aku tidak akan mati. Sipir penjara tertawa. Kamu yang akan mati masih bermimpi siang bolong. Pasti sudah gila. Tapi tidak ada yang menyangka. Perkataan orang gila itu ternyata menjadi kenyataan. Selanjutnya, terpidana mati dibawa ke tempat eksekusi. Tapi wajahnya tenang, bahkan berkata dengan sombong, "Sampai jumpa besok malam saudara muda." Semua orang mengira dia akan berbalik situasi. Tapi tidak disangka, kepala kantor memberi perintah. Kepalanya jatuh seketika. Awalnya mengira kasus pembunuhan berantai perampok bunga ini akhirnya berakhir. Tapi sama sekali tidak disangka. Keesokan malamnya, seorang gadis muda lagi menjadi korban. Dan pelakunya, ternyata si gila Song Sanjiang yang sudah dipenggal kemarin. Sangat tepat waktu. Yang lebih konyol lagi, setelah melakukan kejahatan dia tidak melarikan diri. Malah sengaja menunggu polisi datang menangkap. Apakah benar ada ilmu keabadian di dunia ini? Mengapa Song Sanjiang bisa bangkit dari kematian? Tolong berikan penjelasan yang masuk akal. Menghadapi pertanyaan wartawan, kepala kantor malah terdiam. Saat ini dia lebih ingin tahu jawabannya daripada siapapun. Tapi hal yang lebih aneh masih ada di belakang. Kamu bilang apa? Ulangi lagi. Setelah penjahat itu makan daging gemuk, dalam sekejap mata dia menghilang. Bagus, tapi ini baru pembuka. Berita yang lebih mengejutkan datang. Si gila meninggalkan secarik kertas sebelum pergi. Di atasnya tertulis target selanjutnya. Ternyata putri kepala kota. Kali ini kepala kantor benar-benar panik. Sedangkan inspektur tua perlahan berkata, untuk menyelesaikan urusan dunia persilatan, harus dengan orang dunia persilatan. Jadi kamu harus pergi ke penjara pintu langit barat, ke tingkat paling bawah, untuk meminta orang itu keluar. Penjara ini sangat bersejarah. Dulu pernah menahan dewa jahat awan api. Sekarang yang ditahan, juga bukan orang biasa. Orang ini ahli dalam ilmu rahasia. Dunia persilatan memanggilnya pembantai Bailey. 20 tahun lalu entah mengapa, dalam semalam dia membantai abis penduduk desa dalam radius 100 li. Akhirnya ditangkap langsung oleh inspektur tua, dan dikurung di tempat ini. Tapi ketika inspektur Lin baru mendekati sel, di belakangnya tiba-tiba muncul kabut merah yang aneh. Selanjutnya, seekor zombie keluar dari kabut. Langsung menyerang. Lin tergesa-gesa mengeluarkan pistol. Siapa sangka zombie ini sama sekali tidak masuk akal. Semakin mendekat, saat genting, tahanan di sel tiba-tiba berteriak, "Percaya padaku," dan tembak. Kemudian mengarahkan ke sudut dinding. Ternyata sudut dinding yang terlihat kosong menyembunyikan seorang pembunuh berbaju hitam. Ternyata semua ini ada yang mengendalikan. Dan target mereka, ternyata pria di sel bernama Jilian Ying. Selama 20 tahun, pembunuhan terhadapnya tidak pernah berhenti. Sampai saat ini, Jilian Ying tidak lagi menghindar. Dia memutuskan keluar gunung, menyelesaikan dendam masa lalu dengan tangannya sendiri. Namun, mereka tidak terburu-buru menangkap Song Sanjiang, melainkan kembali ke sel tempat dia dikurung. Ingin mencari tahu kebenaran dari petunjuk di tempat kejadian. Lihat gembok ini. Sama sekali tidak disentuh. Song Sanjiang menghilang begitu saja. Manusia tidak mungkin menghilang begitu saja. Lalu bagaimana dia melarikan diri? Ilmu mengecilkan tulang. Begitu berkata, wartawan langsung menyatakan keraguan. Seorang pria setinggi 5 kaki. Bagaimana bisa mengecil seperti bayi dan kabur? Tapi saat keduanya sedang berdebat, Jilian Ying tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di dalam sel. Bagaimana kamu masuk? Apa ini masih manusia? Ini juga membuktikan bahwa apa yang dia katakan tadi adalah benar. Sedangkan Jilian Ying menemukan Song Sanjiang kabur melalui jendela dengan bantuan minyak tulang lunak. Setelah mendapat petunjuk, mereka menemukan sebuah toko yang dibuka oleh orang dunia persilatan. Dan orang yang dicari ternyata tumbuh di dalam vas bunga. Orang ini bernama Wan Sitong. Mengetahui semua hal di dunia persilatan, Jilian Ying menanyakan tentang minyak tulang lunak. Tapi orang ini keras kepala. Aturan dunia persilatan, meski dibunuh tidak akan bicara. Tapi setelah melihat uang perak yang berkilau, langsung berubah sikap. Dari mulutnya diketahui bahwa itu adalah orang geng Harimau Putih. Ketiganya pergi ke dermaga yang disebutkan. Kebetulan geng Harimau Putih dengan geng Ular Hitam sedang bertemu. Ketiganya menyusup masuk. Tidak disangka cara perkelahian mereka ternyata adu berani. Pertama adik geng Ular Hitam naik, langsung memotong telinganya sendiri. Sedangkan geng Harimau Putih lebih berani. Tanpa basa-basi langsung memotong ibu jarinya. Kedua belah pihak seri. Ini bukan adu berani. Ini jelas main nyawa. Tapi yang lebih berani masih di belakang. Mereka langsung membawa wajan minyak panas. Dan yang terpilih ternyata Inspektur Lin.
Perkelahian dua geng hitam. Awalnya dikira akan jadi pertarungan besar. Tapi siapa sangka, mereka ternyata berlomba siapa lebih ganas. Geng Harimau Putih mengirim adiknya. Dia langsung memasukkan tangannya ke wajan minyak panas. Yang lebih konyol lagi, dia sama sekali tidak takut minyak panas. Dengan tenang mengambil koin. Ada lagi yang berani. Saat anggota geng ular hitam ketakutan tidak berani bersuara, seorang pria yang mirip kakak Hao berdiri. Aku maju. Dia juga orang yang berani. Tanpa basa-basi menyingsingkan lengan, memasukkan tangannya ke dalam wajan. Hanya terdengar suara mendesis, tapi dia seperti tidak terjadi apa-apa. Dengan mudah mengambil koin tembaga dari wajan. Ini bukan adu berani, jelas main nyawa. Bagaimana mungkin? Pasti dia menipu. Tentu saja palsu. Tidak disangka, lengan Jilian Ying ternyata palsu. Kemudian dia menendang wajan hingga tumpah. Minyak panas terciprat ke tubuh adik geng Harimau Putih. Tapi adik itu sama sekali tidak merasakan apa-apa. Semua mengira dia memiliki ilmu pelindung. Tapi setelah Jilian Ying mendorongnya, dari tubuhnya terlihat sekumpulan mesin yang rumit. Ini adalah boneka daging yang dijelaskan dalam ilmu rahasia Luban. Ini palsu. Setelah terbongkar, geng Harimau Putih langsung marah. Melihat kedua geng akan berkelahi besar, Inspektur Lin langsung menunjukkan identitas. Di bawah ketenaran penangkap kecil, pemimpin geng Harimau Putih baru menceritakan semuanya. Boneka palsu ini kusewa dengan uang. Dari siapa kamu sewa? Waktu lalu datang seorang pelaut. Bisa main sulap menyuruh orangku membelikan barang. Lalu menyewakan boneka palsu ini padaku. Katanya bisa menang dalam setiap pertarungan. Boneka daging ini ternyata terkait dengan kasus Song Sanjiang. Maka langsung disita. Tapi untuk memancing dalang, mereka memutuskan memindahkan boneka ke Ju Xiange. Karena biaya pembuatan barang ini sangat mahal. Dalang pasti akan datang mengambilnya. Setelah mereka mengatur semuanya, benar saja pada malam hari. Saat jam 3 malam berbunyi, boneka itu bangun sendiri di bawah kendali orang misterius. Detik berikutnya, dia menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Meski Inspektur Lin memiliki nama penangkap kecil, dengan kemampuan yang hebat, tapi menghadapi mesin yang dingin, di bawah pukulan keras lawan sama sekali tidak takut sakit, malah terlempar 10 meter. Saat genting, untung Jilian Ying bertindak tepat waktu, menendangnya hingga terbang, tapi orang misterius mengendalikan lagi. Boneka bangkit dengan gerakan aneh, dan melancarkan serangan besar ke Jilian Ying. Terlihat ribuan jarum beracun menembak seperti hujan badai. Untung payung emasnya berfungsi, menahan semua senjata tersembunyi. Akhirnya dengan kekuatan berdua, sementara menguasainya, Jilian Ying tahu dalang ada di sekitar. Maka terbang keluar halaman. Selama dalang bisa ditangkap, boneka juga akan teratasi. Sudah cukup ribut belum? Orang ini setelah ketahuan langsung lari. Jangan pikir bisa kabur. Tapi dalam beberapa gerakan sudah ditundukkan. Rekrut. Tuan Tiga sudah berhasil, kalian tidak punya kesempatan. Setelah berkata langsung meledakkan diri. Akhirnya tidak tersisa sedikit pun. Saat itu, Jilian Ying baru sadar terkena jebakan. Karena target Song Sanjiang adalah putri kepala kota. Namun, saat ini Song Sanjiang sudah keluar dari perut kuda. Dan sepanjang jalan bersenandung, pelan-pelan masuk ke kamar putri kepala kota. Wangi sekali, wangi sekali. Sepertinya waktu tidak cukup, sayangku kecil. Tapi yang menunggunya bukan sayang kecil, melainkan sebatang besi dingin yang menempel kuat di dahinya. Aku sayangmu yang tua, perampok bunga masih ingin kabur. Siapa sangka ditarik kakak Hao ke tanah. Begitulah, Song Sanjiang ketiga kalinya ditangkap. Untuk mencegah dia kabur dengan ilmu mengecilkan tulang. Kali ini sengaja disediakan sel kaca khusus untuknya. Mengira kali ini pasti aman. Tapi tidak disangka, orang ini menghadapi kematian tetap tidak berubah wajah. Bahkan mengatakan hal yang mengerikan. Tugasku akan selesai. Kamu bilang apa? Kamu benar-benar mengira aku yang kamu lihat adalah aku yang sesungguhnya. Lin berpikir, dasar orang gila. Kamu kan memang kamu. Masa ada kamu yang lain? Kemudian, orang gila ini mulai mengamuk. Bahkan terus menabrakkan kepala ke kaca. Akhirnya mati karena membenturkan diri. Lin merasa ada yang aneh. Langsung menyuruh orang membuka sel untuk memeriksa. Benar saja, setelah diperiksa dengan teliti, ternyata di balik kulit wajah tersembunyi wajah lain. Celaka, kali ini tertipu lagi. Tapi saat dia tiba di kediaman kepala kota, tempat ini sudah kacau balau. Ternyata rombongan aktor yang diundang, semuanya adalah pembunuh. Kemudian, beberapa orang berbaju hitam turun dari langit. Sedangkan Song Sanjiang yang baru saja mati terbentur, ternyata berdiri di atas panggung. Jilian Ying langsung mengenali.
Ini adalah ilmu penyamaran yang hilang. Benar ini wajah asli saya. Saya Zhuge Xiong. Memberi salam kepada semuanya. Leluhur tanpa wajah Zhuge Xiong. Ternyata orang ini hanya menggunakan ilmu penyamaran untuk menipu dan berbuat kejahatan. Sedangkan orang yang dipenggal sebelumnya, hanya kambing hitamnya. Tujuan sebenarnya adalah menciptakan ketakutan di kota. Untuk menggantikan posisi kepala kota dan komandan. Menguasai seluruh kota Longyun. Setelah berkata, dia mengaktifkan lonceng ajaib di tangannya. Kemudian, di udara muncul gumpalan kabut hitam. Di bawah kendalinya, kabut hitam berubah menjadi beruang hitam yang ganas. Mengalahkan penjaga tanpa perlawanan. Jilian Ying melihat, langsung mengeluarkan kipas emas. Mengayun dengan kuat, tiba-tiba memunculkan bangau dari udara. Bangau terbang melingkar di udara sekali. Langsung menukik ke arah beruang hitam. Seketika, ilusi leluhur tanpa wajah terpecah. Para murid berjatuhan dari kabut hitam. Tanpa dukungan kekuatan sihir, dengan cepat diselesaikan tembakan penjaga. Sedangkan leluhur tanpa wajah yang menguasai ilmu keras, menyeret pedang besar menyerang Jilian Ying. Kedua pihak langsung bertempur besar. Ternyata 20 tahun lalu, leluhur tanpa wajah untuk mendapatkan ilmu rahasia Golden Flower, membantai abis penduduk dalam radius 100 li, dan merencanakan memfitnah Jilian Ying. Bahkan membunuh guru dan adik seperguruannya, memaksa menyerahkan buku rahasia. Akhirnya, Jilian Ying ditangkap dan dipenjara 20 tahun. Kini musuh bertemu mata merah. Terlihat akan membunuh penjahat ini. Tapi leluhur tanpa wajah tiba-tiba melambaikan tangan. Berubah menjadi wujud adik seperguruan. Melihat wajah familiar dari masa lalu, Jilian Ying terdiam. Detik berikutnya, ditendang keras oleh leluhur tanpa wajah hingga terbang. Muntah darah 2 mangkuk besar. Inspektur Lin melihat langsung datang membantu. Jilian Ying mengambil pistol di tanah. Mengoleskan darah Lin. Untuk apa? Menggunakan darah perawan untuk memecah ilmu kerasnya. Setelah berkata, menembak tepat ke leluhur tanpa wajah. Benar cara ini efektif. Ilmu kerasnya akhirnya terpecah. Lin memanfaatkan kesempatan memecahkan guci arak di tubuhnya. Jilian Ying langsung mengambil korek dan melemparkannya. Akhirnya penjahat yang sangat jahat ini terbakar hidup-hidup. Api menelan tubuhnya, juga membakar dendam 20 tahun. Di dunia ini memang tidak ada ilmu keabadian. Yang ada hanya obsesi dan keserakahan hati manusia. Sedangkan keabadian yang sesungguhnya, adalah kebencian yang tidak pernah bisa dilepaskan. Dan kebenaran yang terkubur dalam hati.